teman-teman, ketemu lagi dengan gua Ricky di channel ini, Wina Ricky. It's been a year since our last video. Terakhir kita ngomongin tentang gimana sih pengalaman waktu ambil tes IELTS di British Council, dan responnya cukup lumayan bagus. Banyak teman-teman yang tanya juga, dan beberapa dari pertanyaan tersebut udah kita jawab juga sepanjang pengetahuan kita ya. Nah, kali ini banyak juga yang menanyakan, khususnya calon-calon student yang akan belajar di London, berapa sih gambaran biaya hidup sebagai international student di London, khususnya yang sudah berkeluarga dan keluarganya masih keluarga kecil seperti keluarga gue ya. Sedikit gambaran, keluarga gue terdiri dari 3 orang, gue, istri gue, dan anak gue umur 3 tahun. Jadi rincian biaya yang akan kami share ini itu adalah biaya rutin yang kami keluarkan per bulan untuk 3 orang tersebut, 3 anggota keluarga. Jadi untuk teman-teman yang masih single atau yang sudah berkeluarga tapi anggota keluarganya lebih banyak, mungkin harus melakukan sedikit penyesuaian, sedikit research lebih lanjut. Nah, kenapa gue bikin video ini? Karena dulu waktu saat mempersiapkan keberangkatan, gue hampir nggak nemu, ya gue nemu mungkin beberapa tapi nggak detail video terkait sharing biaya hidup di London. Jadi otomatis kalau kita punya gambaran sebelum kita tiba di London, kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Artinya kita bisa merencanakan keuangan dengan lebih prudent gitu ya. Nah, tapi setelah gue lihat, kebanyakan vlog yang sharing biayanya itu kurang detail, atau mungkin memang nggak pas aja sama kondisi gue ya. Gue coba sharing yang udah gue alami setelah hidup di London dari bulan September. Jadi kita mulai dari mana? Dari akomodasi. Gue cukup beruntung karena tidak seperti teman-teman yang membawa keluarga yang lain, yang dimana mereka harus mencari family accommodation, private family accommodation. Gue cukup beruntung karena kampus gue, Queen Mary University of London, itu menyediakan dedicated family accommodation. Jadi masih di bawah manajemen hall-nya dari Queen Mary. Gue mengetahui infonya dari websitenya Queen Mary tentu aja ya. Dan ternyata harus agak rebut-rebutan karena dia mulai buka pendaftaran barengan dengan student hall yang lain itu di 1 Maret biasanya. Jadi di tiap intake di Queen Mary kan sekarang terkait karena pasca Covid kan ada 2 intake ya, di September dan Januari. Nah, opening untuk residence application itu dimulai mulai tanggal 1 Maret. Jadi karena gue udah mengantisipasi dan gue juga waktu itu memprioritaskan untuk mendapatkan family accommodation dari kampus. Kenapa? Karena full support dong dari kampus. Dan juga segala utilities bills gitu udah di cover, dan setelah ngelihat estimasi harganya cukup masuk akal. Artinya cukup affordable lah dibanding kalau kita hire private accommodation untuk yang family gitu ya. Oke, jadi akhirnya sampai di circa bulan Juli ya kalau nggak salah, gue dapat email dari residence housing servicesnya dari Queen Mary yang menyatakan gue mendapat offering di 1 bedroom accommodation mereka yang terletak di Farden Street yang deket ke arah kampus mereka yang Whitechapel. For your information, kampus gue terletak di Mile End, dan itu sekitar 20 menit jalan kaki dari Farden Street. Itu cukup ya, masih reachable lah dari daerah Mile End itu dengan jalan kaki, atau kalau memang males itu sekitar 5 menit naik tube atau bus gitu. Jadi masih di tengah kota lah istilahnya, dan juga dikelilingi oleh bisa dibilang kompleksnya Queen Mary gitu ya, karena di situ juga ada kampus yang Queen Mary yang di Whitechapel. Dan waktu gue dapet offer itu, gue seneng banget. Langsung gue DP bukan ya? Oh, deposit, sorry. Queen Mary meminta deposit sebesar 300 pounds. Nah, deposit ini digunakan nanti untuk mengcover biaya-biaya maintenance selama gue tinggal di akomodasi. Deposit ini nanti bakal balik ketika kita udah cabut dari akomodasi ini, given certain conditions. Jadi kalau memang kondisi di flat bagus, nggak ada kerusakan, nggak ada yang mesti diganti atau di-maintain, yang membutuhkan biaya perbaikan yang lumayan,
itu deposit bisa balik. Jadi main information yang mau gue sampaikan, berapakah flat accommodation, berapa uang yang harus gue bayar untuk uh, family accommodation ini per bulannya. Sebenarnya ini kita ketika sign kontrak dengan Queen Mary untuk family accommodation ini, kita dikasih term agreement untuk periode 11 bulan ya, 11 bulan tinggal. Tapi kalau kita breakdown per bulan, itu mungkin biayanya sekitar 980 pounds per bulan. Semua utilities dan bills di cover. Kekurangannya, berbeda dengan hall student hall yang lain yang dikelola juga oleh Queen Mary, ketika student hall lain dapat free wifi, kita tidak. Jadi tidak ada instalasi wifi di family accommodation, so we have to arrange it for ourselves. Karena gua masih dalam mode kuliah blended learning, jadi artinya mungkin sekitar 70% online, 30% offline. Jadi koneksi itu kan memang jadi satu hal yang krusial banget. Jadi gue putusin, pertama-tamanya gue mengandalkan dari provider mobile phone gue, tapi mempertimbangkan saran dari beberapa teman dan tetangga juga. Akhirnya gue mutusin untuk install internet service provider sendiri, wifi sendiri, ya pasang wifi sendiri lah kasarnya gitu. Dan kebetulan waktu itu ini tanpa di endorse, tanpa ngiklan, gue pilih providernya Now TV. Mereka mengakomodir short term contract. Jadi kalau di sini sistemnya kita harus tanda tangan kontrak. Kebanyakan sih untuk internet itu kontraknya 2 tahun. Masa studi gue cuma mungkin sekitar 13 bulan, jadi gue nyari kontrak yang lebih pendek. Dan kebetulan si Now TV ini ngasih kontrak 12 bulan. Nah, berapa sih bayarnya per bulan? Cukup dengan hanya 22 pounds saja. Nah, alternatifnya apa? Ada banyak alternatifnya. Ada yang gue tahu TokTok, karena tetangga gue sebelah pakai TokTok. Tapi setelah gue research, TokTok itu dia, ya itu tadi nggak provide short term contract. Sekarang di sana kartunya, kartu SIM cardnya gimana modelnya? Ada beberapa opsi yang bisa lo pilih. Ada yang kayak kita di waktu di Indonesia itu prabayar biasa ya, simple. Tapi banyak juga yang sistemnya bundling dengan HP, artinya, dan juga kontrak. Artinya ketika lo sign up dengan operator tertentu, jadi lo harus tanda tangan juga kontrak itu selama 2 tahun atau 1 tahun. Karena gue males mengurusi berbagai administrasi nanti ketika akan mengakhir kontraknya, jadi gue pilih yang agak loose gitu. Gue pilih adalah GiveGov. GiveGov itu menariknya adalah lu bisa order ketika lu masih di Indonesia. Lu order SIM card nih beserta nomornya. Jadi begitu lu order SIM card, oke, lu dapat nomornya. Dan SIM cardnya sendiri itu dikirim langsung dari Inggris ke Indonesia, no shipping fees. Para kaum menang mending kayak gue, GiveGov ini ya good option lah ya. Jadi sebelum gue nyampe di Inggris, gue udah tahu gue nomor HP gue berapa, dan nomor HP untuk di Inggris berapa, nomor Inggrisnya berapa, terus paketnya gimana, aktivasinya gimana, dan itu simple banget. Sama kayak di Indonesia, lu tinggal beli paket data yang sesuai dengan kebutuhan lo. Berapa sih yang gue habisin untuk GiveGov ini? Pertama, yang butuh, ya gue beli 2 kartu untuk gue dan istri gue. Karena istri gue mostly di rumah, jadi gue beliin paket yang sedikit lebih kecil ya, itu sekitar 8 pound sebulan untuk 3 giga ya kalau salah. Karena sebagian besar kebutuhan untuk berinternet itu udah di cover sama si Now TV tadi. Jadi istri gue dapat jatah 8 pounds. Nah, kalau gue agak dikit-dikit, itu 10 pounds untuk 10 giga. Jadi untuk kartu prabayar ini kami keluar sebulan 18 pounds. Jadi untuk telekomunikasi ini sendiri dengan wifi tadi, 18 tambah 22 ya, itu sekitar 40 pounds per bulan. Next, groceries. Nah, kalau di sini beberapa retail chainnya itu antara lain Asda, Sainsbury's, dan Tesco gitu yang paling terkenal. Gue nganggarin sekitar 40 pounds per minggu. Jadi itu udah termasuk kebutuhan sehari-hari lah. Daging-daging, ikan, pokoknya bahan makanan dan ya groceries lah intinya gitu. Lu juga bisa belanja di lokal market yang ada.
dan itu juga harga mereka bersaing. Di daging sekilo 7 pounds, di situ kalau di Tesco atau di Sainsbury's mungkin lebih gitu. Transportasi di London sendiri ada beberapa moda transportasi, cuma yang paling sering digunakan oleh student itu ada dua, bus dan tube ya. Nah, khusus East London itu ada tambahan satu moda lagi namanya DLR, dan dia itu beroperasi untuk East London aja, atau lo mungkin juga bisa mau pakai overground. Mostly student pakainya tube sama bus. Di London sendiri itu eh, sistem transportasinya itu terbagi ke dalam beberapa zona ya. Nanti lo bisa searching sendiri zonanya. Nah, kebetulan gue di Whitechapel ini zona 2, sampai kemarin masih zona 2 sih, jadi gue masih satu zona gitu. Nah, problemnya muncul ketika anak gue sekolah, dan kebetulan gue dapat jatah sekolah di hampir ke Stratford sana, jadi itu udah di zona 3 ya. Misal bini gue nih nganterin anak gue sekali dari zona 2 ke zona 3 itu pagi di peak time, itu kita harus bayar 1,7 pounds. Jemput anak gue berarti udah 1,7. Kalau balik kan udah nggak peak hour tuh, nah itu cuma 1,5 pounds. Berarti bolak-balik kita habis 3,2 pounds. Kalau case-nya istri gue balik lagi, berarti lu kali 2. 3,2 tambah 1,5 tambah 1,5 berarti 6,2 sehari. 6,2 kan kalau sebulan kasarnya jejak-jengnya lu ada 20 hari kan, dikali 6 berarti lu akan spend sekitar 180 pound sendiri untuk ongkos transportasi. Di sini student dapat facility berupa Oyster Student Card. Nah, jadi lu tinggal daftar tuh ke TFL, nanti coba cari di TFL Student. Nanti lu bisa dapat kartu Oyster khusus student yang mana lu akan mendapatkan diskon sekitar 30% untuk tiap trip ya. Kabar baiknya, Oyster Student ini bisa ditempel lagi dengan namanya monthly travel card. Jadi ada semacam kayak fasilitas nih dari yang disediakan TFL untuk perjalanan bulanan dari zona 2 ke zona 3. Gue bisa apply travel card bulanan untuk yang nge-cover zona yang gue lintasin, yaitu zona 2 sama zona 3. Dan gue cuma bayar 72 pounds. Itu worth it lah ya. Oyster yang udah tempel sama travel card ini, kalau lo pakai di bus itu bisa lintas zona, menarik. Jadi lo bisa pakai bolak-balik sebulan cukup bayar 70 pounds. Yang terakhir adalah perintilan ya, kayak charges. Travel charges, kebetulan karena gue pakai servisnya plus, itu ada cas sekitar 3,99 pounds per bulan. Amazon Prime juga setelah lepas dari periode Amazon Prime Student itu kan 6 bulan. Nah, Amazon Prime itu bakal ngecas 3,99 pounds juga per bulan. Netflix atau subscribe, Google Drive, atau mungkin di case gue karena gue butuh programming resource yang agak tinggi untuk tugas-tugas di kampus, yaitu gue subscribe juga Google Colab Pro, dan mungkin kalau ditotalin semua charges itu mungkin sekitar 20 pounds ya. Tadi flat 980, tambah transportasi mungkin sekitar 72an ya. Tambah groceries tadi 40 pounds per minggu, roughly. Berarti 160 per bulan kan. Tambah dengan telekomunikasi 40 pounds. 20 untuk yang additional charges. That's the amount of money you have to prepare on monthly basis. Jadi itulah kira-kira gambaran living cost yang gue keluarin tiap bulannya, dan alhamdulillah masih tercover dengan besaran beasiswa yang gue terima tiap bulannya dari LPDP. So I think that's all. Mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut atau lo mau nanya tentang komponen biaya yang lebih detail, feel free to comment. Jadi komen aja di bawah. Thank you.